Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para wargi ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bermuajahah untuk kembali melaksanakan tugas kewajiban kita mencari ilmu. Ciri orang yang mendapat hidayah, cirinya punya kerendahan hati untuk menerima nasihat. Makanya di surat Zumar Allah menggambarkan siapa yang disebut ulul albab, mereka yang dapat hidayah. Bagaimana cara mendapatkan hidayah? Maka cara mendapatkan hidayah adalah fabashir bi'ibad, kata Allah, beri kabar gembira kepada hamba-hamba kami. Siapa hamba-hamba Allah yang dapat busyro, kabar gembira, berita anu ngagumbirakeun, anu nyenangkeun. Alladzina yastami'unal qaula, yang dapat kabar gembira mereka yang mau mendengarkan, yang mau datang ke majelis ilmu, yang mau datang ke majelis ta'lim, nu kersa sumping ka pangaosan, yang mau mendengarkan petuah nasihat. Kemudian payat tabiuna ahsanahu, yang didengar itu kemudian kalau sudah pasti benarnya, payat tabiuna ahsanahu, diamalkan yang bagus-bagusnya. Jadi bukan sekedar mendengar bar kobeh ari bubar poho kabeh, tapi payat tabiuna ahsanahu, yang didengar itu berjuang untuk diamalkan, dilaksanakan. Simpel. Kalau sudah pasti yang didengarnya baik, standar baik benar itu Quran dan hadis, itu standarnya itu. Maka langkah keduanya payat tabiuna ahsanahu, setelah berjuang mau mendengarkan, meninggalkan segala kesibukan hoream dan sebagainya. Setelah mendengar, maka yang didengar itu diamalkan. Bukan sekedar jadi ilmu, tapi ilmu yang bagus, ilmu yang benar, manakala jadi amal. Ilmu kalau tidak jadi amal kaburomaktan. Beramal kalau tidak jadi ilmu, kalau tidak didasari dengan ilmu, tidak diterima. Makanya mereka yang mau mendengarkan dan yang didengarkan itu
diamalkan dengan sekuat tenaga, ulaikal ladzina hadahumullah, itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi kalau orang sudah tidak mau datang ke majelis ilmu, ke majelis taklim, teker sasumping ka pangaosan moal menang hidayat. Itu saja. Itu Pak. Makanya kalau baca Quran, di antara penyesalan ahli neraka, ternyata mereka menyesal karena hidup di dunia tidak mau jadi mustami, pendengar. Itu Pak. Tidak ada waktu datang ke pengajian, ke majelis taklim. Alasannya sibuklah, capeklah, macam-macam. Padahal syarat menjadi manusia baik sukses, termasuk dalam urusan dunia apalagi akhirat, itu meluangkan waktu untuk mendengar. Meluangkan waktu untuk mendengar, Pak. Itu. Mereka yang mau mendengar kemudian mengamalkan, itu orang yang mendapatkan hidayah. Bahkan wa ulaika hum ulul albab. Itulah orang yang pintar, cerdas, Pak. Kan kalau disebut ulul albab kesannya wah. Kesannya apa? Wah. Disebutnya kelompok ulul albab. Padahal ulul albab itu jalannya adalah mau datang ke majelis taklim. Nah, hasil yang didengar itu berjuang, diamalkan. Nah, hadirin sekalian, kita masuk hadis nomor berapa Pak? Nomor 4 masih di bab dzikri wa du'a. Kemarin bentuk-bentuk zikir sudah disampaikan. Kan jadi ada zikir dengan lisan. Zikir dengan lisan itu dengan menyebut Allah dengan nama-nama yang bagus, baik dalam bentuk tasbih, tahmid, subhanallah, alhamdulillah, maupun dalam bentuk pengaguman Allah, Allahu Akbar. Yang kedua bisa dalam bentuk qalbun, hati. Hati itu di sini disebut, kalau disebut hati itu sama dengan pikiran. Gitu. Dalam Quran ada ungkapan lahum qulubul la yafqahuna, punya hati tapi tidak dipakai mikir. Padahal yang dipakai mikir apa? Otak. Kenapa di sini hati tidak dipakai mikir? Itu maknanya Bapak Ibu, dari mata turun, dari otak turun ke hati. Karena jendelanya otak itu mata. Makanya dari mata turun ke hati, Pak. Betul, itu dari otak. Nah, jendelanya otak adalah mata. Karena bahasanya dari mata. Makanya ada istilah terbayang-bayang mata, Pak. Padahal terbayang-bayang di otak. Cuman jendelanya otak adalah mata. Maknanya yang terlihat oleh mata lebih kuat ketimbang yang terdengar oleh telinga. Pengaruh mata lebih kuat ketimbang pengaruh telinga. Dan mata lebih menarik ketimbang telinga. Buktinya orang lebih senang TV ketimbang radio. Lebih tenang YouTube, TikTok, Pak. Itu karena dia terlihat. Apalagi sudah audio visual, sudah visual audio.
udah terdengar, terlihat. Wah, itu mah sudah, Pak. Wah, itu Pak. Itulah kenapa dalam yang haram-haram bahasa Quran bahasanya jangan sampai mendekati atau jangan melihat. Harta haram wala taqrabu malal yatim. Jangan mendekati. Karena kalau sudah dekat yang haram itu mana tahan. Enggak akan kuat, Pak. Makanya tindakannya preventif, antisipatif. Makanya kata dokter itu pencegahan lebih bagus ketimbang pengobatan. Mencegah lebih baik daripada itu bahasanya antisipasi agama. Yang haram itu menarik, mempesona, makanya jangan dekat. Kalau sudah dekat nggak bisa, Pak. Oh, udah mas santren lagi 20 tahun, berarti bodoh lillahi. Nggak bisa jadi jaminan, Pak. Wah, di Mekah oge lila, nggak bisa jadi jaminan. Itu nyantri nggak bisa, urusan haram itu nggak bisa, Pak. Bagaimana beratnya seorang Nabi Yusuf gitu menjauhi godaan neng Eha. Oh, berat. Udah bisa, nggak bisa, Pak. Itu makanya bahasanya yang haram itu wala taqrabu mal harta wala taqrabu zina. Gitu. Iya, itu. Jangan dekat. Jangan dekat. Bapak Ibu. Gitu. Nah, termasuk kalau urusannya ini yang haram kaitan mata itu godul basor. Mending kene tidak terlihat daripada kalau sudah terlihat terbayang. Wah, terbayang berat, Pak. Gitu. Sehingga siga menarik keneh anu dina foto na YouTube tibatan nu gigireun urang. Itu bisa bahayanya begitu, Pak. Gitu. Ya, makanya disebut godul basar, menundukkan pandangan. Karena Bapak Ibu kenapa begitu? Karena mayoritas, nah ini Pak, kalau disambungkan terus, mayoritas manusia masuk neraka. Mayoritas dosa yang dilakukan oleh manusia melalui dua. Melalui apa yang disebut yang dua itu nafsu binatang ternak. Nafsu binatang ternak itu program hidupnya hanya dua. Memenuhi nafsu perut dan di bawah perut. Maka dosa itu mayoritas memenuhi nafsu perut. Rakus. Menghalalkan segala itu Pak. Nafsu perut. Dan nafsu di bawah perut. Nafsu bira. Makanya dalam harta haram. Dalam nafsu birahi bahasa Quran tadi tindakan antisipatif pencegahan wala taqrabu malal yatim wala taqrabuz zina, jangan mendekat. Mayoritas manusia melakukan dosa itu nafsu binatang ternak. Itu mayoritas, Pak. Itu di luar itu ada, tapi mayoritasnya itu rata-rata. Gitu. Nah, makanya bahasa Quran antisipatif. Mending kene teu apal nu haramah. Mending teu apal nu pidosaeun mah, Pak. Daripada kalau sudah tahu terbayang, teringat, akhirnya ada dorongan mencoba, lama-lama enak, lama-lama jadi kecan. Nah, itu bahayanya di sana, Pak. Gitu. Tapi sekarang lebih susah karena dunianya sudah dalam geng eta, Pak. Jangan dianggap anak yang tinggal di kamar we bager anu mah ulah. Komo dibebaskeun HP, aya wae pae wah. Udah, makanya ulah dikuncian eta teh, panto kamar budak. Nah, Bapak Ibu, balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sumbernya dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridhai kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu 'alan nabi sallallahu illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamati. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasanun. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka ada kaumun, tidaklah duduk satu kaum, tidaklah duduk satu kaum maq'adan, di satu tempat duduk. Bahasa hadis nomor 3 yaitu Bapak Ibu namanya di satu majlis. Jadi seseorang tidak duduk di satu majlis. Lam yadhkurullaha, di mana mereka yang duduk itu di satu majelis itu tidak pernah berzikir kepada Allah. Pihi di sana. Ruang riung, bahasa orang maruang riung, Pak. Itu. Maq'adan itu di mana, we? Bade di sisi jalan, bade di kantin, bade di kafe namanya, bade di restoran, di mana saja. Gitu. Tapi di dalamnya tidak pernah berzikir, mengingat Allah. Tidak pernah ingat kepada atau mengingatkan kepada Allah. Yang pertama, jadi tidak pernah ingat dan mengingatkan kepada Allah. Yang kedua, walam yusallu ala nabi, walam yusallu ala nabi, dan tidak pernah membaca sholawat terhadap Nabi. Jadi satu majelis tidak mengingat Allah, tidak membaca sholawat kepada Nabi. Nah, illa kecuali kana alaihim, atas mereka akan terkena hasrotan, penyesalan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini Pak, akhrajahu Tirmidzi wa qala hasan. Apa yang disebut dengan menyesal, hanjakal? Apa yang disebut dengan menyesal, hanjakal teh naon? Kaduhung, sagede gunung. Apalagi Bu? Menyesal, kaduhung, hanjakal. Biasanya haneueul, hanjelu. Jadi tinaha semuanya. Lamun cilaka mah tina ci. Tina ti soledad, ti kosewat, ti jongjolong. Bahasa Sunda mah hebat, Pak. Ti gedebug, ti gubrag, ti sorodot, ti gejebur, ti nati, Pak. Gitu. Kalau menyesal tina ha, hanjakal, hanjelu, haneueul, heneg. Nah, biasanya menyesal itu bukan di depan, bukan di belakang, tapi di akhir. Sehingga hanjakal nuntun. Maknanya Pak, maknanya nanti di akhirat itu Bapak Ibu, setiap orang dipastikan menyesal. Pasti Pak, dipastikan, sudah pasti yang masuk neraka, sudah pasti yang tidak melaksanakan perintah Allah.
sudah pasti yang melanggar larangan Allah. Ahli surga yang ada di surga juga menyesal. Gitu. Ini penyesalan ini berlaku umum. Jangankan ahli neraka, ahli surga saja menyesal. Komo ahli neraka. Wa komo panutu Islam. Baca di surat Hijr ayat kedua. Alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nah, rubama yawaddul ladzina kafaru, berharap orang-orang kafir nanti di akhirat law kanu muslimin kunaon keur hirup di dunia terjadi orang Islam. Menyesal. Hanjakal terjadi orang Islam. Zarhum, kata Allah, biarkan. Yakulu, makan bebas. Wa yatamatta'u, bersenang-senang. Wa yulhimul amal, dan memenuhi angan-angannya. Pasaufa ya'lamun, ujungnya mereka tahu sendiri. Tanpa kalau orang jauh dari agama, hidup itu bebas, sebebas-bebasnya. Padahal kebebasan di dunia, walaupun aturannya membolehkan di satu tempat, satu negara, tetap kebebasannya itu dibatasi. Tetap Pak, walaupun tidak aturan tetap dibatasi. Dibatasi ku usia, dibatasi ku ekonomi, dibatasi ku hasrat, dibatasi ku fisik, wah macam-macam. Gitu ku kesehatan. Tapi Allah menyebut nanti orang kafir ketika di akhirat laukanu muslimin. Kunaon dulu saya tidak masuk Islam. Darhum, biarkan. Yakulu, mereka makan. Wa yatamatta'u, mereka bersenang-senang, bebas sakahayang. Wa yulhimul amal, bahkan disebut dengan kalimat wa yulhimul amal, manjangkeun angan-angan. Sugan teh hirup teh erek panjang, umur nanaon wa yulhihimul amal, pasaufa ya'lamun, ujungnya mereka akan tahu sendiri. Jadi ujungnya orang kafir menyesal, orang muslim yang salah milih pemimpin menyesal. Ya Allah, atihim dhifaini minal adabi, berikan kepada dia siksa 2 kali lipat, wal anhum la'nan kabiro, dan laknat dengan laknat yang besar. Kenapa? Saya mengikuti dia, mencoblos dia menjadi pengikutnya, kirain dibawa ke surga, iya makalah dibawa ke neraka. Di dunia sangsara, di akhirat leuwih sangsara. Ya Allah, kenapa dulu aku tidak mengikuti ajakanmu? Ya Allah, panjangkan usiaku sebentar. Nuzib da'wataka, ketika kau panjangkan umur sebentar, jangan mati sekarang, akan memenuhi panggilanmu, memenuhi panggilan sholat, panggilan zakat, panggilan haji, panggilan mencari ilmu. Itu kalau awalam nu amirkum kayak kunaon kakarak sadar ayeuna. Ya, bukankah kami sudah memberikan kan Fir'aun begitu, ketika nyawa sudah sampai kepada genggerong, kata Fir'aun, amantu bi Rabbi Musa, sekarang aku baru sadar. Gitu kata Allah, al-ana arisya kakarak eling ayeuna. Oh Pak, jadi itu penyesalan. Nah, termasuk yang menyesal itu ini, kalau satu kumpulan di mana saja gitu, di dalamnya tidak diisi dengan zikir dan mengagungkan Rasul, kecuali kumpulan itu yang berkumpul akan hasratan yaumal qiyamah, pada hari kiamat akan menyesal. Ada tambahan kenapa dalam hadis ini? Zada qala sa'a alaihim sa'a azabahum. Kalau Allah menghendaki orang yang dalam satu majlis tidak diisi dengan zikir, tidak diisi dengan sholawat,
Kalau Allah menghendaki maka kaum itu disiksa. Wa in syaa ghafara lahum. Kalau Allah menghendaki bisa juga diampuni. Dengan yang jelas yang sudah pasti hasratan yaumal kiamah, menyesal. Atau dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahasanya begini Pak. Ini memang kalau kita baca bab zikir itu, karena pernah disampaikan, zikir itu artinya connect. Connect itu apa? Nyambung dengan Allah. Jangan pernah satu saat pun tidak nyambung dengan Allah. Gitu. Jangan pernah satu saat pun, satu detik pun, 1 menit, 1 jam. Karena ketika kita tidak connect dengan Allah, maka langsung masuk koneksi setan. Itu Pak. Itu rumusnya dalam Quran. Kosong koneksinya dengan Allah, masuk setan. Jadi dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Kalau lagi tidur maka jadi masalah. Karena lagi tidur itu disebut rufi al-qalam. Diangkat kalam itu tidak berdosa. Orang lagi tidur ngigau, lagi tidur keluar lahar, bikin kabau sawios, itu, Pak, tidak berdosa. Lagi tidur ngacacang, tidak berdosa karena hukumnya sama dengan orang gila, sama dengan anak yang belum balik. Rupiah al-qalam ansalas 3 kelompok itu. Tapi dari mulai bangun sampai tidur kembali, koneksi dengan Allah mah kudu nyambung. Itu makanya orang yang ketiduran, yang tidur tidak sholat tidak berdosa. Kapan sholatnya orang yang tidur? Ketika bangun, bukan kodok sholat. Dalam sholat tidak ada kodok. Panu maru bi kodois saum, wala nu maru bi kodois sholat. Itu mah waktu sholat bagi yang tidur. Tidur jam 11, bangun jam 4. Sholat apa yang tertinggal? Sholat duhur. Maka sholat duhurlah di waktu dia bangun, bukan kodok. Itu waktunya sholat bagi yang tidur. Yang tidur mah tidak berdosa. Gitu. Komo sarena saumur hirup berdosa. Ya itu, kalau ya tidak ada yang, atau ada yang membangunkan tapi tetap tidur. Bukan api-api. Nah, kalau api-api dosa. Api-api, Pak. Itu. Nah, Bapak Ibu, Rasulullah di hadis riwayat Imam Ahmad, kalau tadi Imam Tirmidzi. Kalau ini ada hadis di Imam Ahmad, As-San'ani menambahkan untuk supaya lebih jelas, lebih paham, majalasa kaumun majlisan, tidaklah satu kaum duduk di satu majlis, lam yadhkurullaha ta'ala bih, di majlis itu tidak koneksi dengan Allah, nggak ada connect dengan Allah, Pak. Ternyambung dengan Allah, nggak zikir kepada Allah. Kemarin makna zikir sudah disampaikan, iya kan? Makna zikir, zikir ada berapa cenapa? Tadi ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan hati. Hati itu tadi termasuk kolbu, at-tafakkuru fi adilati dzati was sifat. Wa fi adilati takalifi minal amri wan nahyi hatta yatlu'a ala ahkamihi. Wapi asrori makhluqatillah. Jadi zikir dengan hati itu berpikir tentang sifat Allah, zat Allah, termasuk kewajiban dan larangan. Itu oh iya nu diparentah, iya nu dilarang. Ini yang mesti dilaksanakan, ini yang mesti itu dipahami dengan apa, Pak? Dengan apa? Pikiran, dengan pikiran. Kemudian dikir juga bil zawarih, dengan anggota badan dalam bentuk taat pada aturan, yang diperintah dilaksana, yang dilarang berarti itu dikir namanya, dengan anggota badan. Nah, kemarin sudah disampaikan. Gitu. Bahkan ada yang menyebut zikir ini sampai ada 7
Ada zikir dengan mata, ada zikir dengan telinga, zikir dengan lisan, zikir dengan kedua tangan, zikir dengan badan, zikir dengan kolbu, dan zikir dengan roh. Gitu. Inilah yang nanti disebut ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran. Tafsirnya alladzina yadhkurunallaha qiyam wa qu'udan wa ala junubihim. Itu zikir. Nah, di sini tidaklah seorang sekaum duduk di satu majlis tapi di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah illa kana alaihim tarah, kecuali bagi dirinya ada penyesalan. Wa ma min rajulin, nah ini Pak, hati-hati, tidak ada seseorang yamshi yang berjalan, torikon di satu jalan, lagi jalan kemana gitu Pak, falam yadhkurillaha ta'ala, ketika berjalan itu tidak disertai zikir kepada Allah. Itu bapak ibu mika masjid, bapak ibu mika pada melan, ibu badai kamana, itu ketika berjalan tidak diiringi dengan zikir kepada Allah, illa kana alaihim tarah, kecuali itu juga akan menjadi penyesalan. Makanya satu, kemana saja niatnya harus niat baik. Gak boleh punya niat ke satu tempat jelek. Walaupun niatnya ke tempat wisata, tapakur gak jadi masalah Pak. Tidak dilarang dalam agama. Yang dilarang itu melakukan maksiat. Gitu, maksiatnya. Gitu. Tapi prinsipnya mau kemana saja harus nyambung dengan Allah, connect. Kan banyak orang Pak, connect dengan Allah itu di masjid, di pasantren, di pengajian, ari keur ulin mah teu connect jeung Allah. Lamun teu nyambung jeung Allah di satu tempat, engke teh bakal poho ka pamajikan teh sama. Bakal poho ka budak, Pak. Karena ku Allah heula dipohokeun ka Allah. Akhirna ngalajur nafsu, ngumbar amarah, da eueuh sasaha. Iya, karena geus teu nyambung jeung Allah mah udah Pak. Bahasanya lupa bukan lupa lautan. Karena hidupnya di darat. Lupa daratan. Makanya berjalan saja itu ternyata harus nyambung ke Allah. Makanya keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, itu kan nyambung dengan Allah. Wa ma min jurjulin, termasuk Pak, tidaklah seseorang awa ila firashihi, yang datang ke tempat tidurnya. Kalau datang ke tempat tidur mau apa? Yang mau tidur. Datang ke rumah makan, mau makan. Itu Pak. Ya, datang ke tempat kerja, mau kerja. Dan tidaklah seseorang datang ke tempat tidurnya falam yadhkurillaha azza wa jalla, ternyata di tempat tidur juga tidak berzikir kepada Allah, eksare teu maca doa. Illa kana alaihi tarrah, kecuali itu juga akan jadi penyesalan. Ini Pak, saliuk beh bahasa Sunda mah harus nyambung kepada Allah. Saliuk beh, nggak boleh tadi. Koneksi. Kalau koneksinya pegat jeung Allah, masuk koneksi naon? Setan. Ayatnya wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Kalau orang lupa kepada Allah, lupa berarti kosong, enggak nyambung. Kalau lupa dengan Allah berarti tidak connect. Nuqayyid lahu syaitan, maka setan akan masuk. Fahuwa lahu qarin, dan setan jadi CS, jadi partner. Itu Bu. Makanya luar biasa ke Allah. Sok Pak, kegiatan apa yang tidak ada nyambung dengan Allah yang dikonkretkan dalam bentuk doa? Kegiatan apapun selamat bukan dosa nyambung dengan Allah. Betul nggak? Ke WC, ngaca, pakai pakaian, hubungan suami
istri, keluar rumah, naik kendaraan, coba semuanya ada Pak. Kalau bukan dosa mah. Itu yang disebut koneksi dengan Allah terus nyambung. Karena memang Allah mah ada di mana saja kita berada. Gitu. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalik wala aktsaru illa huwa ma'hum aina ma kanu illa huwa ma'hum aina. Tidak ada yang bertiga Allah yang keempat, yang berempat Allah yang kelima, yang berenam, yang berlima Allah yang keenam. Tidak ada kelompok paling sedikit, paling banyak Allah bersama mereka aina ma kanu, di mana saja mereka berada. Nyambung. Gitu. Kalau teu nyambung jeung Allah rarasaan berarti di dinya mah teu aya Allah. Rarasaan. Makanya Pak, lihat dalam Quran, Bapak Ibu sekalian, satu majelis, satu riungan, satu kumpulan disebut kumpulan kebaikan manakala isinya nyambung dengan Allah. Walaupun namanya silatu akbar, hebat. Allahu ini silaturahminya akbar, tapi di dalamnya tidak nyambung dengan Allah, bahkan dalam tanda kutip secara tidak langsung mau melawan Allah. Walaupun namanya silaturahmi, Quran menyebut la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'ruf au islah bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam riungan, dalam satu majelis kecuali isinya illa man amara bisadaqah, menyuruh sedekah, au ma'ruf menyuruh kebaikan, au islah atau isinya adalah menyambungkan permusuhan yang terjadi di antara mereka. Jadi ini nyambung dengan Allah semuanya Pak. Itu. Kalau tidak ada ya sudah, tidak disebut kebaikan. Karena di dalamnya tidak ada yadhkurullah. Yang kedua tidak membaca sholawat. Nah, yang disebut sholawat itu apa? Hah? Mohon Pak. Sholawat itu kan as-sholat. Sholat itu doa. As-sholatu lughatan ad-du'a. Jadi membaca di sini walam yusollu ala nabi, membaca sholawat. Sholawat itu tidak mendoakan nabi. Itu Pak. Sholawat yang masyru, yang disyariatkan itu jelas hadisnya, itu yang kita baca dalam sholat. Gitu. Tapi makna sholawat juga bukan sekedar sholawat itu di sini. Jadi mendoakan Nabi, umpamanya kan kalau dibaca Nabi Muhammad, tak itu walam yusolli ala nabi itu, ya itu juga sholawat, gitu disebut Nabi Allahumma sholli alaihi. Bahkan kalau di sini mah disebut sholawat ala Nabi Pak di sini. Nah, as-sholatu minhu ta'ala ala rasulihi. As-sholatu, membaca sholawat ala rasulihi, kepada Rasul, tasrif, maknanya adalah tasrif. Syarif apa? Syarif, tasrif, memuliakan. Waziyadatan takrimatan, jadi menambahkan kemuliaan. Jadi sebut sholawat itu bukan sekedar Allahumma sholli di sini, walaupun itu masuk. Ketika disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita mengagungkan Nabi. Kan ada majelis Pak, ada satu tempat di mana Nabi itu dijejeleh, dihina. Itu. Jadi bentuk pengagungan itu kita baca hadis Nabi, ya kan? Di sini kita baca hadis Nabi, qala Rasulullah. Itu kita sedang mengagungkan Nabi, mempelajari sabda Nabi, mempelajari sunnah Nabi. Jadi bentuknya tidak kaku Pak, seperti tidak kakunya tadi zikir.
Karena disebut zikir teh baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ternyata maknanya luar biasa luas. Prinsip utama zikir itu kapanpun dimanapun sedang apapun nyambung dengan Allah, wujud nyambung dengan Allah, tidak melupakan Allah, tidak melanggar aturan Allah. Ada orang yang maknanya zikir tapi isinya melanggar, menghina. Kan ada majelis-majelis gitu Pak. Aya nama erek joget wae aya aya apa di mana? Ya Allah, orang sudah. Tapi gitu. Ada Pak yang begitu gitu. Seperti ayah gitu. Nul lebih dari itu. Pamakna kauluna. Nah ini Pak. Maka arti ucapan kita Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini Allahumma sholli kan salawat. Adzima Muhammadan, mengagungkan Nabi Muhammad. Wal muradu bi ta'zim, yang dimaksud mengagungkan ini i'la'u dzikrihi wa idharu dinihi. I'la'u dzikrihi. Jadi kita meninggikan ya penyebutan kepada Nabi Muhammad ada di posisi teratas. Manusia paling mulia. Manusia paling agung. Menghina diri sendiri nggak sakit, tapi kalau Nabi kita dihina, nah kita sakit. Itu tandanya berarti Nabi kita ada di posisi tertinggi dalam hidup kita. Itu ada Nabi Muhammad maku Allah oge dijaga teh kudu nyeri hate dihina ge berarti maknanya Bapak Ibu itu walam yusollu ala Nabi, karena Nabi belum jadi utama prioritas. Wa idharu dinihi, nah disebut walam yusollu ala Nabi itu adalah menampakkan agamanya, menampakkan agama. Wa ibqa'u syari'atihi fi dunya, dan memperjuangkan syariatnya di dunia. Jadi maknanya Pak, yang dimaksud yusollu ala Nabi baik secara bahasa disebut nama Nabi. Kan kalau di satu majelis pasti kalau masihnya benar mah. Kalau tidak mengutip Quran, mengutip hadis. Kalau mengutip hadis pasti Pak, hadis itu sumbernya dari mana? Pasti qala Rasulullah. Di samping fi'lu Rasulullah disebut takrir, tapi qala Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, itulah yang dimaksud shollu alan nabi. Shollu ala nabi. Jadi bukan sekedar di lisan, tadi seperti zikir, bukan sekedar di lisan, punya keyakinan, termasuk juga berjuang bagaimana syariat Nabi, sunnah Nabi itu menjadi bagian keseharian kita bersama. Nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hadis ini menjadi pengingat bagi kita sekalian bahwa kapanpun, dimanapun, sedang apapun, maka hubungan kita dengan Allah harus terjaga, terkoneksi, tersambung. Demikian juga dengan Rasulullah. Ini kan sebenarnya pengejawantahan dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha dzikrullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalawat alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima di surat Al-Ahzab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.